Baik, Pak Ketua, pimpinan, dan juga Bapak Ibu anggota Komisi 5 dan Dirjen Perhubungan Laut dan Pelindo, Pelni, serta seluruh jajarannya yang kami hormati. Dari kami ada beberapa sedikit catatan yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, terkait dalam hal pengelolaan pelabuhan dan pelayaran di Indonesia, tentu dibutuhkan adanya ketersediaan sumber daya yang baik sebagai syarat pengelolaan. Oleh karena itu, mungkin perlu adanya penjelasan lebih lanjut terkait dengan kebutuhan SDM yang selama ini tersedia dan kekurangannya pada setiap bagian. Dan pada slide 3-4 tadi, perlu ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan data jumlah muatan penumpang perintis dari tahun 2019 sampai dengan 18 Maret 2022 itu mencapai 1.564.567 penumpang dengan jumlah terbanyak terjadi tahun 2021. Nah, ini jumlah penumpang mencapai 687.187 penumpang ini. Pertanyaannya, dengan kondisi yang masih dihadapkan pada pandemi COVID pada tahun 2020 dan 2021, justru jumlah penumpang malah begitu melonjak. Sejatinya penurunan pengangkutan barang yang dimuat maupun dibongkar dan juga penumpang dalam pelayaran domestik, namun kami melihat begitu tinggi. Oleh karena itu, kami juga mengharapkan mungkin bisa memberikan berikan penjelasan terkait kondisi itu. Dan juga terkait dengan kapal perintis, memang kapal perintis ini sangat tepat supaya lebih efektif dan efisien untuk diusahakan pada kawasan-kawasan terluar, terisolasi dan tertinggal. Seperti halnya di sini daerah seperti kami di Papua, sejumlah kawasan kepulauan di Sulawesi, Maluku, dan juga di Sumatera Barat itu seperti katakanlah Kepulauan Mentawai. Tapi di sejumlah kawasan ini kami melihat banyak juga menghadapi hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan transportasi massal, terutama dengan terbatasnya kapal-kapal perintis. Kebetulan kami kemarin menerima audiensi dari pemerintah daerah dan juga DPRD dari Kepulauan Mentawai. Karena kawasan-kawasan ini memang sangat dibutuhkan terkait dengan hadirnya kapal-kapal perintis. Namun karena terbatas sehingga dihadapkan pada kondisi tersendiri, di mana dihadapkan pada hambatan-hambatan penyelenggaraan transportasi massal, baik swasta maupun pemerintah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di sejumlah kawasan itu. Dan juga terkait dengan kapal perintis,
tol laut, memang ini jadi perhatian serius karena kami menyadari bahwa ini kebijakan ini dikeluarkan berdasarkan diskresi presiden. Namun dalam pelaksanaannya kami melihat kurang begitu ada pendampingan yang kuat, sehingga dapat menyebabkan ini tidak mencapai target dan harapan yang diharapkan oleh kita semua, terutama Pak Presiden. Ini diturunkan dengan harapan supaya bisa menjaga keseimbangan tingkat tingginya inflasi dan kos di sejumlah kawasan-kawasan terluar. Karena dengan tingginya inflasi dan kos ini kami mempengaruhi harga barang begitu mahal. Seperti halnya di Papua, di Pegunungan Tengah sana, bahkan di pesisir, itu beras di sini, semen satu sak di sini 50.000, tapi di sana bisa sampai 500 bahkan jutaan. Seperti di Wamena, ketika Presiden ada di sana, harga barangnya turun. Setara dengan harga barang yang ada di Jawa. Begitu Presiden keluar ke sini, 1 minggu kemudian, harga barang kembali lagi. Kami melihat di sini, ini bisa terjadi karena kurang adanya pendampingan yang kuat dari kita sampai ke tingkatan terbawah. Dan juga terjadi karena kadang juga di situ dari pihak pertama harus turun lagi pihak kedua, dari kedua turun ketiga lagi, dari ketiga keempat sampai kelima. Akhirnya apa yang menjadi harapan kita tidak tercapai. Harga barang tetap tinggi, walaupun sudah ada kebijakan yang memberikan kemudahan kepada kawasan-kawasan ini dengan hadirnya tol laut, tol udara, tapi tidak mencapai target dan harapan. Nah, oleh karena itu harapan kami ke depan perlu dievaluasi kembali supaya bisa ditertibkan. Dan juga terkait dengan adanya rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, apakah ada perencanaan untuk menjadikan salah satu pelabuhan di Pulau Kalimantan sebagai pelabuhan utama untuk menambah menambah sejumlah pelabuhan yang ada seperti Belawan, Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Makassar, dan kalau memang ada perencanaan mungkin akan jauh lebih baik untuk di Kalimantan, bukan saja di Kalimantan Timur tapi ya Kalimantan lah, apakah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat atau di Kalimantan Timur. Mentawai ya Pak, Mentawai Kalimantan Barat Pak. Iya. Baik, itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak William.